Polisi ungkap alasan Al-Qadri Khairuddin 36 tahun tak ditahan meski jadi tersangka kasus kecelakaan. Menewaskan dua korban yakni istri owner Palubasa Serigala Nurchana 35 tahun dan anaknya Empatlan 7 tahun. Selama penyelidikan dan penyidikan tersangka pemilik rumah makan Palubasa itu dianggap bisa diajak kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Muhammad Rahmat ditemui di kantornya Jumat 11 Oktober 2024 sore. Kecelakaan di Jalan Tol Layang AP Petarani pada Rabu 25 September 2024. Saat itu tersangka mengendarai mobil mewah SUV Land Cruiser berplat nomor B1539CJH bertabrakan dengan truk kontainer berplat DD8937MP. Setelah penetapan tersangka dan menjadi tahanan kota, Al-Qadri dikenakan wajib lapor tiap pekan. Sesuai dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat subsidiar Pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Al-Qadri juga mendapatkan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta. Selanjutnya, Al-Qadri akan segera disidang di meja hijau setelah berkasnya dianggap lengkap oleh jaksa. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban pertama korban meninggal yang pertama Haji Nurchana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua Empatlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur 30, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, sementara kami sita
STNK dan SIM dari kedua pengendara baik roda 4 dan booster dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.